kami mahasiswa dari Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama, Fakultas Pertanian dan Peternakan, Prodi Agroteknologi, semester 4. Di sini kami akan melakukan wawancara bersama salah satu penyuluh pertanian dari BPP Kecamatan Seruang tentang apa saja sih komoditas keunggulan dari Kecamatan Seruang itu sendiri. Simak video berikutnya. Perkenalkan, saya Azharatul Fatimah, NIM AG 7210005. Perkenalkan, saya Kufratun Harwati, NIM AG 721012. Perkenalkan, nama saya Hanif Anjar Mukti, NIM AG 721011. Perkenalkan, nama saya Arif Hidayah, NIM AG 721051. Mari simak video wawancara kelompok kami. Nungguin ya wah kakak. Ya udah, mari kita lihat guys. Let's go. Sebelumnya kami dari kampus Bumen mau wawancara, pertama kenalan dulu. Saya Anjar Mukti. Saya Fatimah Harwati. Kalau boleh tahu nama dari kampus BPP. Perkenalkan dulu ya, sebenarnya nama saya Irawati, SP ya. Saya sarjana pertanian. Saya di sini sebagai penyuluh pertanian di BPP Kecamatan Seruang. Kalau alamatnya, saya aslinya dari Purworejo. Kalau alamat di sini saya di Kelurahan Tamanminangun, Kecamatan Kebumen. Jadi memang di BPP ini ada 7 penyuluh pertanian, dan salah satunya saya, yang 1 koordinator dan yang 6 penyuluh pertanian. Seperti itu. Lalu kalau itu punya alamatnya Di Kelurahan Tamanminangun, kalau di sini. Iya. sudah berapa lama? Saya di Kebumen dari tahun 2021, berarti baru 2 tahun lebih sedikit lah ya, 2 tahun lebih setengah sampai 2023 ini. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama di BPP Seruang? Di BPP Seruang ini saya mulai dari bulan Februari tahun 2022. Jadi memang mungkin masih 1,5 tahunan ya. Dan sebelumnya saya dari BPP Karanggayam. Jadi banyak pengalaman kalau dari Karanggayam. Ya tentu beda tempat, beda ini sih ya, beda rasanya. Maksudnya ketika kita jadi penyuluh pertanian di masing-masing tempat kan punya ini sendiri ya, baik dari kondisi timnya, terus kemudian kondisi petaninya juga. Jadi juga punya pengalaman masing-masing gitu guys. Terus di sini bertugas sebagai apa? Saya sebagai penyuluh pertanian tentunya kan punya masing-masing punya wilayah kerja penyuluh pertanian ya. Kalau kita singkat di BPP itu WKPP. Jadi WKPP saya Seruang 2 itu yang terdiri dari 4 desa. Yang pertama Desa Pakuran, yang kedua Desa Pulau Sanggar, terus yang ketiga Desa Karangsari, dan yang keempat Desa Karangturi. Jadi dari petanya itu saya mendampingi sekitar 16 kelompok tani. Juga sama dengan teman-teman penyuluh yang lain, itu masing-masing juga punya WKPP. Kalau pengalaman yang ada dari seleksi, sebenarnya sih belum terhitung lama ya kalau di BPP Seruang, karena kita seperti ini di Dinas Pertanian itu secara personil juga memang kadang sering terjadi rolling gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa personil yang memang sering di rolling. Saya di Seruang ini sudah berganti 3 koordinator. Jadi memang seperti itu dinamikanya, beda-beda sih ya. Sudah berganti 3 koordinator selama 1,5 tahun.
Kalau secara lingkungannya, secara umum ya, BPP semua kita ada 21 desa, yaitu memang bermacam-macam ya topografinya. Jadi ada yang memang di wilayah datar, ada juga yang di daerah atas perbukitan ya. Tapi rata-rata memang di sini mungkin lebih banyak yang di daerah ampah ya, dan di daerah atas mungkin hanya sekitar 6 desa. Yang paling atas juga itu condong campur. Mungkin yang paling atas ketinggiannya, maksudnya di atas inilah, di atas yang menengah itu ada 2 desa, Condong Campur dan Penusupan. Kalau secara kondisi petaninya di sini ya, kondisi petaninya di sini lumayan masih kooperatif ya. Maksudnya petani itu kan sebagai mitra kita, di sini juga mereka merespon dengan baik dengan apa yang kita sampaikan. Kadang-kadang yang kita sampaikan juga perlu soal bantuan ya. Kita sampaikan juga kebijakan yang pemerintah yang terbaru tentang pertanian seperti apa, dan mereka juga bisa mengikuti, bisa menerima dengan baik. Kemudian juga program-program yang dari Dinas Pertanian juga insya Allah mereka bisa melaksanakan dengan baik gitu. Mungkin kalau kondisi yang lain seperti administrasi mungkin ya itu perlu dibina lagi administrasi kelompok tani, karena sejatinya kan kelompok tani itu juga tidak melulu soal pertemuan, tapi administrasinya juga harus ada buku tangguhnya, harus ada buku anggota dan sebagainya. Itu mungkin mayoritas yang di Kecamatan Sumber ini yang perlu ditingkatkan lagi adalah terkait administrasinya. Kalau secara teknis di lapangan saya kira semua petaninya sudah baik, sudah mengikuti program dengan baik juga. Program atau penyuluhan itu berapa kali seminggu? Kalau soal programnya itu kan memang kita memang BPP itu kan sebagai pelaku dari Dinas Pertanian ya. Jadi Dinas Pertanian itu ada beberapa bidang, ada 5 bidang. Jadi kita memang programnya ya dari ke-5 bidang itu, tergantung dari bidang yang mana seperti itu lalu kita jalankan. Kalau secara rata-rata per bulan ini karena kita dari bidang penyuluhan itu ada program SIMURP ya. SIMURP itu pertanian cerdas iklim. Jadi kita memang ada pertemuan yang lumayan banyak sekali ya, yang lumayan banyak. Mungkin rata-rata kalau di bulan-bulan ini ya bisa pertemuan terus. Mungkin sebulan bisa sekitar 20 hari juga bisa. Sebulan 20 hari kalau yang masih waktu pelaksanaan ini ya. Belum sama yang dari bidang yang lain. Bidang yang lain kan juga ada. Kalau bidang penyuluhan itu memang program yang baru yang masih dikejarkan program semua itu. Kalau yang lain ada yang pembinaan jahe, terus kemudian ada yang pembinaan tembakau dan sebagainya, itu juga kita melaksanakan program itu. Jadi memang dari BPP mengupayakan ya dengan personil yang terbatas ini semua program harus tetap berjalan. Nanti yang bisa di Buat komoditas unggulan yang ada di Kecamatan Sulap itu sendiri apa sih? Kalau komoditas unggulan di Kecamatan Sulap memang kita kalau bicara soal komoditas itu memang dibagi menjadi 3 sektor ya. Jadi ada komoditas tanaman pangan, terus ada komoditas hortikultura dan juga komoditas perkebunan. Untuk komoditas yang tanaman pangan itu tentunya di semua karena ada lahan sawah itu tentunya mereka menanam padi. Jadi padi memang di sini paling banyak ya, kita ada sekitar 1.366 itu yang ditanami padi. Padi itu kan ada MT1 dan MT2, tentunya MT2 juga karena keberadaan airnya agak kurang jadi lebih banyak di MT1. Mungkin MT2 tidak seluas itu, tapi kadang-kadang juga bisa full juga seperti itu. Terus kemudian yang MT3 biasanya kita juga menanam kacang hijau, terutama di daerah yang di selatan semua itu mereka kebanyakan menanam kacang hijau. Jadi untuk komoditas tanaman pangan itu ada padi dan kacang hijau.
Nah, untuk komoditas yang hortikultura itu di Seruang punya cabai rawit di beberapa desa, itu ada di Klebu Sanggar, kemudian ada di Karangsari. Itu mungkin kalau di total ya nggak banyak sih dibandingkan dengan yang pesisir sana ya, mungkin sekitar 1 hektar ada di Seruang. Itu cabai rawit, kadang juga cabai keriting. Terus, nah selainnya cabai yang hortikultura juga ada jamur tiram. Kita ada jamur tiram itu di Desa Trikarso, kemudian Desa Sidoarjo dan Desa Pakuran. Itu jamur tiram. Kemudian yang sektor perkebunan itu ada kelapa. Karena kelapa kan banyak sekali ya, tentunya di semua desa juga ada. Nah, ini yang dapat program baru itu adalah kelapa Desa Ekor KBM. Kemarin 18 hektar di akhir tahun lalu di 2022. Terus satu lagi itu jenitri. Kalau di Seruang itu mungkin mayoritas malahan ya dibandingkan dengan kecamatan lain, jenitri itu banyak sekali di Seruang, terutama di daerah atas-atas seperti Donosari, Tanjungsari. Beberapa juga ada yang tanam tembakau, karena tembakau itu juga termasuk komoditas perkebunan ya, itu ada di Desa Tanjungsari dan Jabon Campur. Kalau secara umum komoditas unggulan di Seruang ya itu tadi kalau dibagi dalam 3 sektor. Ya. Nah, untuk yang paling unggul untuk tanaman kalau yang paling unggul mungkin ini ya yang paling agak beda dengan kecamatan lain ya, sebenarnya jamur tiram ini juga gak cuma di Seruang ya, di Gombong, kemudian di yang lain-lain juga ada, di Ayah dan lain juga ada, tapi menurut saya di Seruang itu juga jumlahnya lumayan gitu ya. Di Seruang tadi saya sebutkan ada 3 desa, di Trikarso, di Sidoarjo dan di Pakuran. Jadi di Trikarso itu memang yang paling banyak, dan kebetulan di tahun ini itu di Trikarso mendapatkan program penanganan pasca panen jamur. Jadi memang sudah ada bangunannya nanti ya, dan juga alat-alat sampai di pemasarannya. Itu kebetulan tahun ini memang baru dapat dan kita baru mendampingi. Alhamdulillah, video wawancara kami sudah selesai. Demikian wawancara dari kelompok kami mengenai komoditas unggulan yang ada di Kecamatan Seruang. Mohon maaf apabila video wawancara kami tidak sempurna, karena yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.